Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Wani Restagusnia. Saya selaku tutor Anda pada mata kuliah PMA 4419 Analisis Vektor. Baiklah, pada sesi ketiga ini kita akan membahas materi esensial yang terdapat pada buku materi pokok Analisis Vektor. Nah, di sesi ketiga ini kita akan membahas tentang hasil kali skalar dan hasil kali vektor. Nah, di sini, di sisi ketiga ini, ada beberapa capaian yang akan Anda peroleh setelah mempelajari sesi 3 ini. Nah, materi sisi 3, Anda diharapkan mampu menentukan hasil kali skalar dua vektor, kemudian menyatakan sifat-sifat hasil kali skalar. Yang ketiga, menerapkan konsep hasil kali skalar dan sifat-sifatnya dalam geometri. Selanjutnya, menentukan hasil kali vektor dari dua vektor, menyatakan sifat-sifat hasil kali vektor, menerapkan konsep hasil kali vektor dan sifat-sifatnya dalam geometri. Kemudian, menentukan hasil kali skalar tiga vektor, menentukan hasil kali vektor dari tiga vektor, dan yang terakhir adalah menerapkan hasil kali skalar triple dalam geometri. Nah, berikut kita bahas materi pertama, yaitu hasil kali skalar dua vektor. Kita tahu bahwasanya hasil kali skalar atau kita namakan dengan dot product adalah hasil kali titik atau dot product atau hasil kali dalam atau biasa kita namakan dengan inner product. Hasil kali skalar dua vektor A dan vektor B itu kita tuliskan menjadi A dot product dengan B. Vektor A dot product dengan vektor B. Nah, kita definisikan sebagai hasil kali panjang dua vektor dan kosinus sudut yang diapitnya. Dan sudut itu dipilih sudut terkecil dan diambil dalam arah berlawanan dengan arah jarum jam. Dapat Anda perhatikan di gambar berikut, terdapat dua vektor A dan membentuk sudut theta. Maka dot product antara vektor A dan vektor B adalah panjang dari vektor A dikalikan dengan panjang vektor B cos theta, dengan tetanya sendiri dari 0 sampai pi. Hasil kali skalar dua vektor, selanjutnya kita akan lihat hasil kali skalar adalah suatu bilangan real apabila vektor A tidak sama dengan vektor 0, vektor B tidak sama dengan vektor 0. Nah, di sini beberapa ketentuan yang dapat kita berlakukan adalah jika vektor A tegak lurus dengan vektor B, maka dot product antara vektor A dan vektor B itu nilainya 0. Jika vektor A searah dengan vektor B, dengan theta yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B itu adalah 0, maka dot product antara vektor A dan vektor B adalah panjang vektor A dikalikan panjang vektor B. Hal ini kenapa? Karena sudut yang dibentuk oleh cos theta, kan di sini sebenarnya ada cos 0, cos 0 sama dengan 1, maka hasilnya adalah panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B. Kemudian, jika A berlawanan arah dengan B dan sudut yang dibentuk adalah pi, maka panjang vektor A, maka dot product dari vektor A dan vektor B adalah vektor B. Nah, kenapa di sini ada tanda minus? Hal itu karena dia berlawanan dengan vektor B. Kemudian cos sudut pi adalah minus 1. Jadi di sini dot product vektor A kali B kali pi, yaitu di sini jadi minus dikalikan dengan panjang vektor B. Hati-hati dengan tanda vektor. Nah, dari dua kesamaan terakhir, yaitu kesamaan 2 dan 3, Anda perhatikan di sini apabila vektor A diprodukkan dengan vektor A, maka hasilnya adalah panjang vektor A dikuadratkan. Kemudian apabila vektor A diprodukkan dengan minus vektor A, maka hasilnya adalah minus panjang vektor A kuadrat. Kemudian apabila minus vektor A diproduk dengan vektor B, maka dapat kita tuliskan menjadi vektor A dot product dengan minus vektor B. Kemudian, apabila minus dalam kurung vektor A dikali vektor B, dot product dengan vektor B, hasil dan ini hasilnya adalah minus vektor A dot product dengan vektor B. Kemudian, apabila dua vektor minus vektor A dot product dengan minus vektor B, dapat kita tuliskan vektor A dikalikan dot product dengan vektor B. Hal ini kenapa? Karena tanda minus dikalikan dengan tanda minus, hasilnya adalah tanda positif. Dan selanjutnya, jika terdapat dua skalar, yaitu H dan K, maka dot product skalar H
dikalikan dengan vektor A, dot produk dengan K vektor B, maka hasilnya adalah panjang vektor H kali vektor A dikali dengan panjang dari K dengan vektor B cos theta. Nah, karena ini skalar, maka H dan K-nya dapat kita keluarkan, kemudian kita tarik ke samping menjadi HK panjang vektor A kalikan dengan panjang vektor B cos theta. Nah, karena kita tahu bentuk ini adalah produk antara vektor A dan vektor B. Ini adalah bentuk dot produk antara vektor A dan vektor B. Jadi dapat Anda lihat bahwasanya H A HK dot produk A vektor A dan vektor B. Dan ini artinya hasil kali skalar bersifat komutatif. Kemudian Anda perhatikan pada gambar berikut, vektor A dengan arahnya ke sini dikalikan dengan B, ini bacanya adalah dot produk. Dikalikan dengan panjang vektor B cos theta. Dapat kita tuliskan menjadi bentuk seperti ini. Vektor B, panjang vektor B dikalikan dengan panjang vektor A cos theta, di mana hal ini dapat kita tuliskan juga menjadi bentuk vektor B dot produk dengan vektor A. Anda perhatikan di sini bahwasanya vektor OB1, di sini OB1 adalah proyeksi ortogonal dari panjang B pada vektor OA. Nah, di sini, nah ini O, ini B1. Dan ini dapat kita tuliskan menjadi, nah di sini adalah vektor A. Nah, dapat kita lihat di sini cos theta adalah jarak sisi terdekat, yaitu panjang itu per panjang B. Itu adalah panjang B cos theta. Sehingga cos theta. Dan kita tuliskan kembali, dot produk antara vektor A dan vektor B adalah panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B cos theta. Kemudian, karena B cos theta-nya adalah OB1, maka kita tuliskan dot produk antara vektor A dan vektor B adalah panjang vektor A dikalikan dengan OB1. Sehingga OB1-nya sendiri adalah dot produk antara vektor A dan vektor B dibagi dengan panjang vektor A. Ini disebut dengan proyeksi ortogonal vektor B pada vektor A. Sekian sedikit ulasan materi tentang sesi 3 ini. Nah, saya ingatkan kembali, Anda dapat mengisi presensi di setiap sesinya, kemudian mengerjakan tugas diskusi pada forum diskusi. Kemudian pada sesi ketiga ini ada tugas 1 yang wajib Anda kerjakan juga. Kemudian ada kuis pada tes formatif yang ada pada modul di RBV. Kemudian Anda diminta aktif pada forum diskusi karena setiap komentar yang Anda berikan akan diberikan nilai. Kemudian kontribusi nilai-nilai yang pada tuton ini akan berkontribusi pada nilai akhir. Jadi Anda diminta aktif dalam setiap tugas ataupun forum diskusi. Baiklah, tetap semangat teman-teman semuanya dan tetap selalu semangat. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.